Halo, perkenalkan nama saya Marcella Alivia, NPM 2017 11 0007, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran utang pemerintah dalam ruang fiskal dan dampaknya terhadap perilaku fiskal. Sebuah tinjauan pustaka. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah sebesar 5,02% pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukkan kinerja perekonomian Indonesia yang baik. Namun, satu hal yang perlu ditekankan bahwa Indonesia dapat menghadapi risiko ketidakpastian yang dipicu oleh gejolak perekonomian global. Misalnya adalah Global Financial Crisis yang terjadi pada tahun 2008 dan 2009. Dalam menghadapi situasi tersebut, Indonesia dituntut untuk menerapkan kebijakan yang mempertimbangkan pentingnya ketahanan fiskal. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, Indonesia menghadapi kendala berupa anggaran pemerintah yang terbatas atau bahkan posisi anggaran berada pada kondisi yang defisit. Nah, perlu diketahui bahwa posisi anggaran negara yang defisit membuat Indonesia sulit untuk meningkatkan ketersediaan ruang fiskal, sehingga perilaku kontrasiklikal yang diharapkan sulit atau tidak dapat terbentuk. Nah, ketersediaan ruang fiskal yang besar dinilai mampu untuk membentuk perilaku kontrasiklikal fiskal. Agar mekanisme tersebut berjalan, walaupun posisi anggaran defisit, pendanaan utang dapat dijadikan sumber untuk meningkatkan ketersediaan ruang fiskal. Pembiayaan utang mendorong perilaku fiskal yang bersifat prosiklikal. Jadi, pembiayaan utang tidak selamanya berdampak positif bagi perekonomian, tetapi juga bisa berdampak negatif, terutama dalam kaitannya dengan ketersediaan ruang fiskal dan perilaku fiskal. Utang pemerintah. Utang dalam negeri merupakan utang pada warga negaranya sendiri, di mana ketika utang tersebut jatuh tempo, generasi di masa mendatang akan membayar dalam jumlah utang yang sama, namun tidak dipengaruhi oleh kurs. Sedangkan utang luar negeri merupakan utang pemerintah kepada negara lain atau organisasi internasional dengan mempertimbangkan kurs. Nah, hal yang dikhawatirkan dari adanya utang luar negeri ini adalah apabila terjadi depresiasi rupiah terhadap mata uang asing, maka hal tersebut akan memberatkan anggaran negara karena jumlah utang yang harus dibayarkan akan mengalami peningkatan atau kenaikan. Lalu utang akan membebani generasi di masa mendatang karena tingkat konsumsi masyarakat atau warga negara Indonesia akan dikurangi oleh bunga dan angsuran pinjaman. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan meningkatkan pajak pendapatan warga negaranya. Maka dari itu, hal tersebut bisa membebani generasi masa mendatang atau warga negara Indonesia. Lalu, jika kita berbicara mengenai konsep keberlanjutan fiskal, maka konsep keberlanjutan fiskal dapat diterapkan jika utang tidak membebani anggaran negara, atau dapat diartikan juga sebagai kondisi di mana anggaran negara dapat membiayai belanja negara tanpa bertambahnya jumlah utang setiap tahunnya. Atau bisa juga dirumuskan sebagai konsep ketika pemerintah dapat memenuhi anggaran belanjanya walaupun terdapat kendala anggaran atau budget constraint dan tidak terjadi gagal bayar atau akumulasi utang yang melebihi batas atau yang disebut dengan threshold yang sudah ditentukan oleh suatu negara. Seperti yang kita ketahui bahwa threshold kita adalah sebesar 60% dari pendapatan produk domestik bruto atau PDB. Lalu kemampuan pemerintah untuk menjaga defisit anggaran dan rasio utang pemerintah yang didukung oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 12 Ayat 3 yang membatasi defisit anggaran Indonesia yaitu sebesar maksimal 3% dari produk domestik bruto atau PDB dan jumlah pinjaman maksimal 60% dari produk domestik bruto seperti yang tadi saya sudah jelaskan.
Lalu selanjutnya, nah, dampak negatif utang terhadap pertumbuhan ekonomi disebabkan oleh adanya crowding out karena adanya defisit anggaran. Jadi defisit anggaran yang dibiayai oleh utang akan menyebabkan crowding out. Nah, apa itu crowding out? Crowding out itu terjadi ketika defisit anggaran membuat pemerintah meningkatkan permintaan atau demand atas loanable funds dan membuat loanable funds itu berkurang, agregat loanable funds maksudnya, sehingga tingkat bunga akan naik. Nah, tingkat bunga yang naik akan mengurangi minat household atau firms untuk mengajukan pinjaman dan berinvestasi, sehingga pada akhirnya akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan utang akan negatif satu sama lain. Lalu apa yang dimaksud dengan ruang fiskal? Ruang fiskal merupakan ketersediaan ruang dalam anggaran negara yang memungkinkan pemerintah untuk menyediakan dana untuk suatu tujuan tanpa menimbulkan permasalahan dalam posisi keuangan pemerintah. Lalu ketersediaan ruang fiskal itu menjadi sumber keuangan pemerintah dalam anggaran negara untuk menerapkan suatu kebijakan. Nah, ruang fiskal sendiri juga didefinisikan sebagai ketersediaan sumber keuangan pemerintah yang diterapkan untuk melakukan pengeluaran diskresioner. Nah, namun ketersediaan ruang fiskal sendiri dengan kata lain bisa diukur sebagai fleksibilitas pemerintah dalam mengalokasikan APBN pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas. Gitu. Ya. Untuk dapat mengukur fleksibilitas anggaran, maka komponen pengeluaran negara juga harus dipertimbangkan. Komponen pengeluaran negara yang sudah ditetapkan oleh undang-undang atau disebut juga dengan mandatory spending serta kewajiban kontingensi membuat ketersediaan ruang fiskal menjadi terbatas. Oleh karena itu, terdapat beberapa alternatif pendanaan untuk meningkatkan ketersediaan ruang fiskal. Di antaranya adalah peningkatan penerimaan negara, baik berupa penerimaan pajak maupun yang bukan pajak. Lalu yang kedua ada penajaman prioritas belanja negara yang dilakukan dengan cara memotong belanja negara yang kurang diprioritaskan. Lalu yang ketiga ada penjaminan atau utang dalam negeri atau bisa jadi utang luar negeri, dan yang terakhir adalah mencetak uang. Lalu perilaku fiskal adalah bisa dikatakan ideal apabila bisa meredam fluktuasi atau siklus bisnis. Nah, yang dimaksud dengan bisa meredam siklus bisnis adalah perilaku fiskal yang bersifat kontrasiklikal yang ditandai dengan belanja pemerintah yang lebih rendah dan penerimaan pajak yang lebih tinggi ketika periode boom ekonomi. Sedangkan pada saat perekonomian sedang melemah, belanja negara akan lebih tinggi dan penerimaan pajak akan lebih rendah. Nah, itu yang dikatakan dengan ideal, berarti kontrasiklikal terhadap siklus bisnis atau kontra terhadap siklus bisnis begitu. Lalu perilaku fiskal itu bisa memiliki dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme automatic stabilizer. Dalam menghadapi siklus bisnis, mekanisme ini berlaku tanpa adanya penerapan kebijakan fiskal yang eksplisit, di mana mekanisme ini memengaruhi melalui pendapatan pajak negara. Karena pada saat perekonomian sedang melemah, pendapatan firms dan household menurun, sehingga pajak yang dibayarkan juga akan ikut menurun. Maka ketika perekonomian sedang melemah, besarnya belanja negara secara otomatis akan lebih besar dibandingkan dengan penerimaan pajak negara. Lalu mekanisme yang kedua, itu mekanisme diskresi. Nah, ini berkebalikan dengan mekanisme yang sebelumnya. Kalau mekanisme yang sebelumnya otomatis, yang ini adalah penerapan kebijakan fiskal yang dilakukan secara eksplisit, di mana pemerintah melakukan perubahan kebijakan untuk mengimbangi kondisi perekonomian ketika siklus bisnis tidak mampu diredam secara langsung. Nah, dengan adanya mekanisme diskresi, stimulus fiskal dapat diterapkan pada saat perekonomian sedang melemah. Namun, mekanisme ini memiliki time lag,
di mana ada waktu saat kebutuhan kebijakan muncul dengan waktu pengambilan keputusan kebijakan atau implementasi kebijakan. Ada gap, ada time lag-nya begitu. Jadi hal tersebut disebabkan karena adanya pengambilan keputusan politik yang dilatar belakangi oleh beragam kepentingan. Jadi stabilisasi politik juga bisa mempengaruhi mekanisme diskresi yang pada akhirnya akan mempengaruhi juga perilaku fiskal gitu. Lalu di beberapa penelitian yang telah dilakukan, perilaku prosiklikal fiskal terjadi di negara berkembang. Nah, hal ini disebabkan oleh adanya tekanan politik. Nah, lalu sekarang saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antar variabel. Nah, ada keterkaitan antara utang pemerintah dan ruang fiskal, di mana sumber pembiayaan utang memberi ruang bagi pemerintah untuk melakukan pengeluaran diskresioner. Namun di sisi lain, penggunaan utang sebagai sumber ruang fiskal berpotensi menambah beban pengeluaran negara, sehingga pada akhirnya pemerintah terdorong untuk memakai ruang fiskal yang sebenarnya sudah dibangun sebelumnya, begitu. Itu hubungannya antara utang pemerintah dan ruang fiskal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ruang fiskal, bagaimana keterkaitan ruang fiskal dan perilaku fiskal. Rendahnya ketersediaan ruang fiskal akan menciptakan perilaku yang bersifat pro-siklikal terhadap siklus ekonomi, dan hal tersebut disebabkan oleh besarnya pengeluaran mengikat yang dimiliki oleh suatu negara yang tidak bisa menutupi besarnya pengeluaran pemerintah atau kondisi anggaran negara itu defisit. Nah, ketersediaan fiskal yang terbatas pada akhirnya akan tidak bisa melakukan kebijakan atau tidak bisa menjalankan mekanisme automatic stabilizer. Maka dari itu perilaku fiskal cenderung akan pro terhadap siklus bisnis. Begitu. Lalu bagaimana hubungan utang pemerintah dan perilaku fiskal? Hubungannya yaitu ketika utang pemerintah yang diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, tapi apabila jumlahnya melebihi batas atau threshold, maka akan mendorong perilaku yang pro terhadap siklus bisnis. Selain itu, banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut menjadi semakin bertambah. Misalnya adalah bagaimana utang itu bisa membebani anggaran negara karena pemerintah membayar bunga dan cicilan utang, terlebih apabila sumber utang itu sendiri berasal dari luar negeri. Maka dari itu, kemampuan pemerintah untuk menciptakan kebijakan fiskal yang bersifat diskresi akan terbatas dan menciptakan perilaku pro-siklikal fiskal. Nah, pada akhirnya saya akan menyimpulkan bahwa ruang fiskal yang terbatas disebabkan oleh besarnya pengeluaran yang bersifat mengikat, yang seperti tadi sudah dijelaskan seperti dalam pendidikan, TKDD, subsidi, dan lain sebagainya, seperti mandatory spending, lalu pengeluaran kontingent, serta pendapatan negara juga tidak bisa menutupi besarnya pengeluaran negara atau defisit. Nah, ruang gerak fiskal yang sempit membuat pemerintah sulit untuk melakukan pengeluaran diskresioner. Maka dari itu, utang dijadikan sumber pembiayaan untuk menambah ketersediaan ruang fiskal. Namun, dalam menggunakan utang terdapat hal yang perlu diperhatikan, yaitu tingkat utang yang terlalu tinggi, bahkan melebihi threshold yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 60% dari PDB, justru akan membebani anggaran negara. Terlebih utang luar negeri yang rentan terhadap gejolak nilai tukar, sehingga berpotensi untuk mendorong pemerintah menggunakan ruang fiskal, dan pada akhirnya ketersediaan ruang fiskal akan berkurang. Lalu utang yang dijadikan sumber ruang fiskal tidak akan menambah beban berat pengeluaran negara apabila beberapa asumsi itu akan terpenuhi. Yang pertama, nilai tukar yang relatif stabil. Pasti jumlah utang juga tidak akan meningkat. Lalu memiliki market access pada financial market karena kredibilitas negara yang baik. Dan yang ketiga, berkembangnya financial market dalam negeri. Dengan demikian, tingkat utang yang terlalu tinggi akan mengurangi ketersediaan ruang fiskal, sehingga perilaku fiskal berpotensi untuk pro terhadap siklus bisnis atau prosiklikal,
yang ditandai dengan pengeluaran yang lebih tinggi pada saat boom ekonomi dan penerimaan pajak yang lebih rendah pada saat boom ekonomi. Sekian penjelasan dari saya.